perusahaan dagang. Nah, hari ini kita bahas anggaran perusahaan jasa. Hari ini kita bahas anggaran perusahaan jasa. Nah, teman-teman, seperti biasa, kuliah kita awali dengan good news. Good newsnya dari saya, pastinya nomor satu, alhamdulillah sehat-sehat ya. Nomor satu, alhamdulillah sehat-sehat. Nomor dua, alhamdulillah saya di rumah tuh punya peliharaan ya teman-teman. Saya punya cupang, saya punya ikan nila, saya punya ayam Bangkok ya, dan ada kucing juga. Jadi ada beberapa peliharaan my pet di rumah. Nah, terus good newsnya ikan nila saya hari ini tuh netes ya teman-teman. Jadi anaknya banyak kuning-kuning gitu. Oh ya, saya sama punya ikan gabus juga. Ikan gabus punya ada berapa ekor? Sekitar 15 ekor kali ya ikan gabus ya. Nah, ya good newsnya saya Iya, iya, Wak. baru netes. Iya. Kecil masih kuning-kuning kayak. Alhamdulillah. Jadi ini one of my other activities beside working, ajar, and manage di LP3I. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada ya something apa ya untuk menyalurkan hobi gitu ya. Karena saya dari kecil memang senang ikan, senang binatang, peliharaan gitu ya. Jadi di sela-sela karena sekarang kerjanya hampir bahkan mulai bulan kemarin kita hampir 100% WFH. Jadi di kantor Keramat itu cuma tinggal bagian marketing sama apa ya yang urgent-urgent aja gitu. Yang lainnya full WFH gitu ya teman-teman. Nah, bahkan hari ini ada kabar salah seorang dulu direksi kita Pak Beni ini tadi pagi kita dapat kabar beliau sudah almarhum ya teman-teman karena COVID ya. Jadi bolehlah pada kesempatan ini kita kirim Fatihah ya buat Pak Beni walaupun kalian nggak kenal beliau, tapi berkat jasa beliau nih LPD Game ada jadi boleh kita baca Fatihah kita hadiahkan buat Pak Beni. Semoga Allah mencukupkan segala jasanya, Allah jadikan kuburnya surga. Amin. Terima kasih, semoga doa kita Allah sampaikan Pak Beni di kuburnya dapat tempat yang baik, dapat tempat yang enak di kuburnya, Allah jadikan kuburnya tanah. Well, itu teman-teman itu good news dari saya. Boleh selanjutnya kita ke siapa nih? Ke Rianur deh, Rianur good newsnya apa Rianur? Good newsnya, alhamdulillah dapat kiriman coklat, Mister. Wah, alhamdulillah. Itu dalam rangka apa tuh kamu dapat coklat? Aku baru pulang dari kapal. Oh, ya, kirain kamu ulang tahun atau apa gitu. Enggak, Mister. Oke, emang habis dari mana? Aku ke laut, Mister. Jadi kalau pulang suka bawa coklat. Oh, gitu. Biasanya pulangnya berapa hari sekali? Dia gara-gara COVID begini jadi 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali ya. Biasa Jadi setahun. iya. Jadi senang ya ketemu mamanya ya. Jadi kita ikut senang juga nih. Walaupun nggak ikut makan coklatnya. Oke, dari Rianur kita ke siapa? Ke Anggita. Anggita, good newsnya apa nih Anggita? Mister, Anggi belum punya good news, Mister. Oh, masa? Ya, Anggi sehat-sehat aja? ya, alhamdulillah sehat. Nah, itu good newsnya. Iya, Itu ya. paling good news tuh buat saya Anggi sehat ya. Karena sekarang sehat nih sangat berharga ya. Saya Iya. kebetulan tinggal di Bekasi. Nggak tahu deh kalau Anggi di mana Anggi tinggal lagi? Di Kelapa Gading Barat. Kelapa Gading ya. Saya nggak tahu kalau di Kelapa Gading, cuma kalau di Bekasi sekarang kan masuk zona merah tuh ya. Bahkan rumah sakit Bekasi sampai ke lorong-lorong
dirawat di mobil bak kayak gitu. Ya kita bersyukur deh, apa dikasih sehat itu good news banget deh buat saya. Oke, gitu. Ya, Keep step ya, always apa apply prokes ya. Oke, next kita ke siapa? Adinda. Adinda good news apa Adinda? Halo Mister, aku alhamdulillah sehat-sehat selalu Mister. Dan Sehat-sehat selalu. dan Alhamdulillah. aku baru dapat kabar kalau aku dipanggil interview gitu. Oh, kapan interviewnya? Besok sih Mister. Oke, besok. Oke deh, kita doain ya semoga diterima dan Adinda senang kerja di situ ya. Amin Mister, makasih Mister. Oke. Teman-teman kalau sudah kedengaran azan saya diinfoin ya. Kayaknya di musola saya nggak ada azan nih. Oke, next kita ke Wildan. Halo Wildan. Iya, Mister. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Gimana Wildan? Boleh dikasih good news ya dong? Mister, Pertama, assalamualaikum. Mister, maaf udah azan Mister. Oh, udah azan ya? Oke. Ya, Wildan, good newsnya kita pending dulu. Nanti Mister. kita lanjut setelah sholat isya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang baru gabung, tadi kita sudah buka kuliah kita dengan good news terakhir di Wildan. Ini karena sudah masuk waktu sholat isya, jadi kita break sholat isya dulu. Nanti kita masuk lagi jam 7 berapa? 7.20, 7.25 ya. Biasa, Kita Mister. masuk lagi di jam 7.25. Oke teman-teman, saya break dulu. Kita lanjut di 7.25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mister. Kita mulai aja ya. Tes. Suara saya jelas kan? Iya Mister, jelas. Oke. Filenya Baik, belum teman-teman. dikirim ya Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sholat isya, alhamdulillah sudah lebih enak ya. Jadi teman-teman, mengulas pertemuan kita minggu lalu, gimana, ada pertanyaan untuk tugas minggu lalu atau lancar-lancar? Ada Mister, aku mau tanya. Ya, sebentar, aku buka dulu. Berarti saya buka slide minggu lalu ya. Baik Mister, untuk slide ini belum dikirimkan ya Mister? Gimana? Slide yang ini belum dikirimkan ya, yang baru. Oh, yang baru, iya, belum. Iya. Bentar. Saya save dulu, saya kirim ke grup ya. Baik Mister. Aduh. Ternyata. Sebentar, saya lupa simpen filenya di mana ya. Sebentar.
dalam hatiku berdentangkan pada ganti engkau cinta dalam hidupku meskipun kau memisahkan cinta kita aku kan selalu. Oke, filenya sudah saya kirim ya. Anggaran perusahaan jasa. Yang minggu lalu kita bahas anggaran perusahaan dagang ya. Tadi mau tanya siapa, Adinda ya? Ah ya, Rahma Mister. Ya, Rahma. Oh, panggilannya Rahma, lupa Iya. saya. Rahma mau tanya apa, Rahma? Kan yang kemarin kan dikerjakannya sampai anggaran kas triwulan tak 1 ya Mister ya. Nah, untuk yang saldo awalnya itu didapatkan dari mana ya Mister? Soalnya Rahma pakainya yang dari contoh, soalnya di situ nggak terlihat juga saldo awalnya. Saldo awalnya dari mana ya? Iya, Oke, kita buka slide-nya dulu ya. baik Atau ada yang Mister. bisa bantu? Yang udah buka slide-nya, ada yang bisa bantu? Meskipun Kalau gitu saya buka slide-nya dulu deh. kan orang-orang juga pada kagak tahu. Kalau tahu mungkin aku sudah bertanya kepada yang tahu. Pesan dagang, it's okay. Meskipun memisahkan cinta kita, aku kan selalu. Oke, ini slide kita minggu lalu ya. Penyusunan anggaran perusahaan dagang. Nah, sedangkan hari ini kita bahas anggaran perusahaan jasa. Sebetulnya sama saja sih, sebetulnya sama saja. Cuman kalau perusahaan dagang memang agak lebih detail karena dia ada persediaan, ada GS dan seterusnya. Nah, tadi Rahma tanyanya yang slide ke berapa ya Rahma ya? Yang slide ke-14 Mister, yang terakhir. Slide ke-14. Cuman nyampe 13 berarti. Enggak, soalnya aku tambahin kayaknya slide-nya. Ya, slide terakhir Mister yang 13. Iya, yang ini, betul. Iya, yang saldo awalnya Mister. Saldo awal 142 juta. Sama yang 29 dan 30. Oke. 23. 142.500. Iya, dari soalnya. Yang ini ya. Ah, iya, Mister, itu. Oke, terus kita balik ke slide ini lagi. Kemudian 239. Oh iya. Oh, dari situ ya, Mister. Iya. Oke, Mister. Makanya itu pada belum tahu juga sih, Mister. Iya. Oke, sip. Clear ya? Oh, baik, Mister. Terima kasih. Oke, kalau clear kita masuk ke materi kita hari ini. Kita masuk ini saya close. Kita masuk ke materi kita hari ini, anggaran perusahaan jasa. Jadi sebetulnya sama saja dengan anggaran perusahaan dagang. Yang harus kita pahami adalah apa yang harus kita pahami adalah proses penyusunan anggarannya gitu ya. Proses penyusunan anggarannya. Mungkin teman-teman masih ingat waktu di awal-awal kita pernah bahas bagaimana proses penyusunan anggaran. Bagaimana proses penyusunan anggaran. Jadi proses penyusunan anggaran itu mulai dari perencanaan ya, mulai dari perencanaan. Kan biasa di perusahaan itu kita ada namanya kita membuat action plan. Kemudian dari action plan itu atau rencana kerja itu, misalnya gini, satu perusahaan A dia menargetkan akan profit 1 miliar gitu ya. Dia menargetkan akan profit 1 miliar. Maka profit 1 miliar ini akan dibagi-bagi dalam beberapa departemen ya. Akan dibagi-bagi dalam beberapa departemen. Ada departemen marketing misalnya, ada departemen
produksi kalau misalkan dia perusahaan manufaktur ya, atau misalkan ada departemen operasionalnya, ada HRD, ada keuangan dan sebagainya. Maka dari departemen-departemen itu kan mengajukan anggaran atau kita biasa sebut sebagai anggaran bagian atau parsial. Nah, maka dari anggaran parsial ini atau anggaran bagian-bagian ini akan dikumpulkan jadi satu, jadi master budget ya, jadi anggaran utamanya atau master budgetnya ya. Dan jadi awalnya kita buat action plan dulu. Nah, bagaimana terjadinya action plan? Action plan pasti terjadi atas permintaan owner atau pemilik perusahaan. Kata pemilik perusahaan ke presidirnya atau board of directornya atau CEO-nya, dia bilang gini, kita komisaris atau pemilik atau owner, kita ingin laba 1 miliar tahun ini ya, Halo, Pak. Pak CEO atau Pak Sama, Presiden tolong bilangin Direktur, misternya dong, admin. maka Iya, bentar ya. Direktur akan menyampaikan ke timnya, ke direktur-direkturnya, ke board of directornya, menyampaikan bahwa ini owner kita ingin 1 miliar gitu kan. Mister, maaf, Ulfa minta di ACC. Oke, welcome to the class Ulfa. Sampai mana tadi kita? Sampai ownernya ya. Ownernya ingin laba 1 miliar, maka si presiden direktur atau CEO atau board of director akan bilang ke timnya bahwa owner kita ingin profit 1 miliar. Maka masing-masing departemen akan membuat action plan ya, action plan atau rencana kerja atau proker atau program kerja. Nah, misalnya departemen sales atau marketing bilang, tahun ini kita akan melakukan iklan di media sosial, kita buat event, kita mengadakan seminar-seminar atau webinar dan sebagainya untuk menarik customer kita. Maka dari kegiatan-kegiatan atau rencana kerja yang disusun oleh departemen marketing, maka dibuatlah anggaran atau budget marketing gitu ya. Dibuatlah anggaran atau budget marketing. Misalnya tadi mau pasang iklan online, misalnya di YouTube, di Instagram, di Twitter atau Google AdSense dan sebagainya. Targetnya misalkan 100 juta. Kemudian departemen operasional, dia butuh untuk bayar listrik, bayar telepon, gaji karyawan dan sebagainya, butuh misalkan 100 juta. Kemudian ada departemen apa lagi? Assalamualaikum Mr. Sandai. Waalaikumsalam. Sih. Ya? Dari tadi tahu Mr. Sandai, kok baru diadmit? Oh, tadi kan kita baru selesai sholat Isya. Oh. Iya. Terima kasih Mr. Sandai. Terima kasih Siti ya, oke. It's okay, kita baru ini kok, baru opening. Nah, jadi tadi saya sampaikan bahwa masing-masing departemen akan membuat anggaran ya sesuai dengan program kerja yang dia buat. Tadi misalkan contoh departemen marketing dia mau bikin webinar, iklan di medsos dan sebagainya. Butuh budget berapa, butuh biaya berapa, departemen operasional butuh budget berapa, departemen HRD butuh budget berapa dan seterusnya. Maka dari budget-budget atau anggaran-anggaran setiap departemen ini nanti akan dikumpulkan jadi satu di dalam namanya anggaran utama atau master budget. Nah, master budgetnya inilah yang jadi sebagai acuan tim atau manajemen dalam melaksanakan kerjanya selama 1 tahun gitu ya. Jadi dari action plan kemudian dibuat anggaran. Nah, hari ini teman-teman kita akan bahas bagaimana kita akan menyusun
ada seperti kemarin ya, ada persediaan dan seterusnya, tidak ada COGS dan seterusnya. Jadi langsung ke pendapatan potong biaya-biaya. Jadi ini lebih simpel, Cuman yang ingin saya dapatkan dari kalian adalah kalian dapat memahami alur dalam pembuatan anggaran atau budgeting. Nah, teman-teman, proses ini nanti kalian juga bisa buat di perusahaan kalian tempat kalian bekerja, atau bisa kalian buat juga di usaha yang akan kalian buat, atau ini juga nanti bisa jadi bahan kalian untuk membuat tugas akhir ya. Buat tugas akhir, nanti tugas akhirnya misalnya penyusunan anggaran perusahaan pada PT apa gitu, bisa nanti sebagai judul TA kalian ya. Maka harapan saya kalian prosesnya dapat kalian pahami dengan baik. Prosesnya dapat kalian pahami. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke slide kita hari ini, menyusun anggaran perusahaan jasa. Jadi kita langsung masuk ke contoh latihan ya, contoh latihan. Nah, di sini teman-teman ada namanya PT Nagaya Edukasi. Ini contoh aja teman-teman. Ini ada PT Nagaya Edukasi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan aset digital. Jadi training yang diberikan adalah forex atau foreign exchange dan cryptocurrency trading. Jadi ini perusahaan digital aset gitu ya, di bidang edukasi, forex dan cryptocurrency. Kemudian pada tahun 2020, training forex trading menghasilkan atau berhasil menyelenggarakan training dengan total peserta 130 orang dengan biaya 4 juta. Sedangkan training cryptocurrency memperoleh peserta 300 orang kan dengan biaya 1.300.000. Kemudian pada tahun 2021, PT Nagaya Edukasi berencana akan mengadakan training kembali dengan kenaikan 10% dari jumlah peserta dan biaya training. Nah, teman-teman, di sini dapat kita lihat bahwa dalam penyusunan anggaran mau perusahaan apapun, dia base-nya adalah dari pencapaian tahun sebelumnya. Kalau perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah eksis ya, sudah berjalan. Bagaimana untuk perusahaan yang baru akan berjalan di tahun pertama? Karena dia belum punya acuan di tahun sebelumnya. Maka kalau untuk perusahaan baru, maka base-nya adalah dari target yang ditetapkan oleh pemilik atau owner gitu ya. Jadi kalau untuk perusahaan yang sudah eksis, sudah berjalan, bisa melihat dari pencapaian tahun sebelumnya atau historical ya, data historical. Tapi untuk perusahaan yang yang baru akan berdiri, perusahaan yang baru akan berdiri ditentukan oleh owner atau pejabat yang berwenang di perusahaan tersebut. Nah, case-nya di kasus ini adalah PT Nagaya adalah perusahaan yang sudah eksis, yang sudah eksis. Jadi dari data ini pada tahun 2020 trainingnya memperoleh peserta 130 orang dengan biaya pendidikannya 4 juta per orang. Kemudian untuk training cryptocurrency memperoleh peserta 300 orang dengan biaya sebesar 1.300.000. Nah, si PT Nagaya akan membuat anggaran dari kegiatan training ini. Maka di sini dikatakan pada tahun 2021 PT Nagaya Edukasi berencana akan mengadakan training kembali dengan kenaikan 10% dari jumlah peserta dan biaya training. Jadi dia menargetkan ada kenaikan 10% nih teman-teman dari jumlah peserta dan biaya trainingnya. Nah, harapan saya udah kebayang sama kalian kondisinya seperti ini. Next. Nah, ini anggaran pendapatannya.
Anggaran pendapatan menyajikan informasi tentang perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan jasa kepada pelanggan dan harga jual dalam satu periode anggaran. Jadi anggaran pendapatan ini menyajikan informasi tentang perkiraan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa dan pelanggan dan harga jual dalam satu periode anggaran. Nah, kalau kita lihat dari data ini, tadi kan dikatakan ada kenaikan 10% ya teman-teman ya. Ada kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Maka kalau kita lihat dari peserta, teman-teman sorry, slide-nya kelihatan apa enggak ya? Halo? Kelihatan, Mister. Oh, kelihatan ya. Kebesaran. Oke, segini lebih besar kayaknya. Nah, 143 dan 330. Ada yang bisa bantu saya 143 dapat dari mana? Dari 130 dikali 10% jadinya 13 dan 13 ditambah 130. Oke, very good. Ya, jadi gitu ya, dapat dari situ ya, Rahma ya. Harapan saya teman-teman yang lain juga bisa memahami ya. Oke. Jadi 143 ini didapat dari data awal ya. Data awal teman-teman. Tadi data awalnya adalah 130 orang. Kemudian untuk yang cryptocurrency data awalnya adalah 300 orang. Maka tadi 130 ditambah 13 atau 10% dari 130 adalah jadi 143. Kemudian 300 orang ditambah 10% jadi 330. Totalnya 443. Kemudian biaya training juga sama, ada kenaikan sebesar 10%. Tadi biaya awalnya adalah 4 juta. 4 juta dikali 10% 400.000 tambah 4 juta maka jadi 4.400.000. Kemudian sama halnya untuk yang training cryptocurrency menjadi 1.430.000. Maka total pendapatan untuk training forex adalah 629.200.000 dan cryptocurrency-nya adalah 471.900.000. Maka total pendapatan, total rencana pendapatan ya di tahun 2021 adalah 1.101.100.000 rupiah. Nah, kemudian secara persentase dari total pendapatan, training forex menyumbang 57%, kemudian dari cryptocurrency menyumbang 43%. Dapatnya dari mana 57%? Dapatnya dari 692.200 dibagi 1,101. Atau kesimpulannya adalah si forex ini adalah 57% dari 1,0. Nah, karena ini sifatnya perencanaan, nanti kita bisa menentukan dari awal. Kita pingin misal nih ya, forex kita pingin menyumbang 70%, bisa saja. Atau cryptocurrency menyumbang 80%, bisa saja. Forex 20% gitu ya. Karena ini perencanaannya. Nah, ini anggaran pendapatan PT Nagaya tahun 2021. Ya. Nah, ini jadi base kita untuk menghitung ke langkah berikutnya. Berikutnya adalah PT Nagaya Edukasi mengelompokkan beban-beban untuk training yang akan dilakukan ke dalam 2 kelompok beban, yaitu beban langsung dan beban tidak langsung. Pengelompokan ini untuk memudahkan manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan biaya training. Beban langsung training adalah segala macam pengeluaran yang dapat ditelusuri dengan mudah
Sedangkan beban tidak langsung adalah beban yang tetap harus dikeluarkan agar training dapat berlangsung, tetapi sangat sulit ditelusuri ke kegiatan training. Nah, gitu teman-teman. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Halo? Clear ya? Jadi, teman-teman nanti dalam menyusun anggaran, teman-teman harus bisa membedakan mana yang termasuk biaya langsung, mana yang termasuk biaya tidak langsung, atau beban langsung apa saja, beban tidak langsung apa saja. Nah, ini sangat penting dalam penyusunan anggaran ya. Kenapa begitu? Karena kalau beban langsung adalah dia dapat kita telusuri. Contoh gini ya, contoh kalau di LP3I beban langsungnya adalah contoh beban dosen ya, beban honor dosen. Kemudian beban apa ya? Misalnya ujian ya, ujian. Kalau misalkan kita offline itu kan ada harus cetak soal ujian kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga beban tidak langsung. Saya mau tanya ke siapa ya? Ke Siti deh, ke Siti Ulfa. Bisa kasih contoh nggak beban tidak langsungnya kalau di LP3I? Selama kamu kuliah di LP3I Jakarta Utara, kira-kira menurut kamu beban tidak langsung di LP3I Jakarta Utara apa kira-kira? Halo Siti Ulfa. Masih ada nggak nih Siti Ulfahnya nih? Halo tes. Siti, are you there? Sitinya nggak ada ya? Atau ke siapa nih? Siapa yang bisa kasih contoh? Beban tidak langsung di LP3 Jakarta Utara kira-kira. Halo? Mister, Yes? kalau beban tugas gitu termasuk tidak langsung nggak sih, Mister? Kayak misalnya print-printan tugas gitu. Bukan ya, Mister? Print-printan tugas. Misalnya makalah gitu. Oke, makalahnya yang nyetak siapa? Kampus? eh, bukan. Itunya mahasiswanya. Oh, Itu kalau mahasiswanya berarti kan kampus nggak mengeluarkan uang kan ya? berarti kalau ini Jadi Anggita memposisikan diri sebagai manajemen LP3I gitu, bukan sebagai mahasiswa. Karena kan kalau mahasiswa tuh yang membayar, bukan yang mengeluarkan gitu. Atau ketika Anggita posisinya di perusahaannya Anggita, kemudian identifikasi contoh beban tidak langsungnya apa kira-kira? Halo? beban air minum gitu, beban tidak langsung. Bisa beban air minum bisa jadi beban tidak langsung, bisa jadi juga beban langsung. Contoh contoh case-nya adalah kamu ya kuliah di LP3I, kemudian pas kamu lagi belajar, ini ceritanya kita kuliahnya offline ya, bukan online ya. Ketika kamu lagi belajar, itu dosen kamu dikasih minum sama kampus ya, dikasih minum sama kampus, misalkan dibuatin teh manis. Maka biaya pembuatan teh manis itu termasuk beban langsung. Atau misalkan dosennya dikasih konsumsi, itu termasuk beban langsung. Atau misalnya mahasiswanya dikasih buku pegangan, itu termasuk beban langsung. Tetapi yang termasuk beban tidak langsung adalah contohnya gini, di LP3 Jakarta Utara itu kan ada satpam ya, ada satpam. Maka satpam itu kan tidak berhubungan langsung dengan proses bisnis ya, tidak berhubungan langsung dengan mahasiswa. Maka biaya yang dikeluarkan untuk satpam itu tidak termasuk beban langsung, tetapi beban tidak langsung. Atau misalnya di LPD Jakarta Utara itu ada customer service yang nunggu di FO. Nah, ini termasuk beban tidak langsung. Tetapi
kenapa dia nanti akan diperhitungkan juga, cuman mungkin tidak 100%. Karena mungkin di awal ketika kamu daftar itu kamu berhubungan sama front office gitu kan, atau berhubungan sama bagian marketing. Nah, kalau bagian akademik kira-kira termasuknya beban langsung atau beban tidak langsung? Ada yang bisa kasih pendapat? Langsung, Mister. Karena kan Beban apa? langsung bukan, Mister. Karena kan Oke, mahasiswa langsung ke Jadi akademik kalau kenapa dapat dikatakan beban langsung? Karena hubungan langsung. bagian akademik itu langsung berhubungan dengan dia berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Dosen berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Maka ketika kita mau menyusun anggaran ini kita harus bisa membedakan tadi mana yang beban-beban langsung terkait dengan kegiatan. Kalau di contoh soal ini adalah kegiatan training ya. Kalau realnya kalau kamu di kampus contohnya adalah kegiatan perkuliahan. Kegiatan-kegiatan apa saja atau siapa saja yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Contoh kalau di kampus misalnya tadi dosen ya, dosen, kemudian ada asisten lab di situ. Kemudian kalau biaya itu kan biaya SDM ya atau biaya tenaga kerja langsung gitu ya. Kemudian ada juga ada biaya operasional. Contohnya mahasiswa diberikan buku ya. Mahasiswa diberikan buku itu termasuk beban langsung. Ketika ujian, mahasiswa mengikuti ujian, maka di ujian itu kan nanti ada koreksi soal, ada pengawas ujian dan sebagainya. Nanti biaya koreksi soal, biaya pengawas ujian itu termasuk beban langsung. Tetapi tadi ada beban yang termasuk beban tidak langsung. Contohnya adalah satpam, kemudian cleaning service, kemudian bagian marketing, bagian keuangan, bagian itu tidak termasuk beban langsung gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada juga beban yang sifatnya itu dia bisa masuk ke beban langsung dan bisa masuk ke beban tidak langsung atau bisa kita sebut itu biaya kan ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap, kemudian ada biaya ada biaya variabel, ada biaya semi variabel. Nah, ada biaya yang semi variabel jadi dia masih terkait dengan beban langsung dan ada masih terkait dengan beban tidak langsung. Contohnya adalah misalnya listrik di kampus kamu itu kan ada dipakai untuk kegiatan akademik, ada belajar, ada juga yang dipakai untuk kegiatan yang lain. Maka kalau misalkan dia jadi satu kesatuan, maka ini agak sulit ditelusuri. Tapi kalau misalkan di contoh case ini karena dia si PT Nagaya ini dia membentuk ada dua training dan jelas aktivitasnya. Misalkan dia di luar, kemudian dia harus bayar listrik, kemudian dia harus bayar gedung dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mau membuat satu anggaran, teman-teman harus bisa membedakan ini beban yang terkait langsung dengan kegiatan atau tidak. Ini termasuk beban yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan kita lakukan atau tidak. Nah, maka di sini kita masuk ke slide berikutnya. Maka si PT Nagaya ini membagi beban langsung apa saja yang termasuk beban langsung di sini. Dia kasih contoh adalah honor instruktur. Kemudian sewa ruangan training. Ini ceritanya belum COVID nih ya. Sewa ruangan training, misalkan sewa hotel mana gitu ya, atau sewa gedung mana. Kemudian konsumsi peserta. Jadi pas training itu peserta mendapatkan konsumsi ya. Peserta mendapatkan konsumsi. Kemudian perlengkapan ATK. Jadi ketika mengikuti training ini peserta mendapatkan kit berupa alat tulis, mungkin ada notebook, ada di pakai gitu ya. Perlengkapan peserta, ada name dan sebagainya. Nah, ini adalah yang termasuk kategori beban langsung. Nah,
Dari beberapa beban ini, manajemen untuk tahun 2021 manajemen telah menetapkan target persentase beban langsung terhadap pendapatan adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita merencanakan untuk tahun 2021 untuk beban-beban ini 1 2 3 4 ini kita tentukan dari awal ya. Contoh untuk instruktur untuk forex 17,5%, untuk cryptocurrency 15%, sewa ruangan 8%, training 6%, konsumsi 8%, cryptocurrency untuk cryptocurrency 10%, untuk perlengkapan 2% dan 4%. Gitu ya teman-teman ya. 2% dan 4%. Nah, menentukan 17%, 15%, 8% ini dapat dari mana? Dapat dari data tahun sebelumnya atau dari kebijakan manajemen. Oh, berdasarkan pengalaman, kalau instruktur tuh persentasenya pasnya adalah 17%. Kalau untuk forex ya, untuk kripto 15%. Nah, ini nanti biasanya ini dirapatkan atau dimusyawarahkan di dalam rapat penyusunan anggaran. Kira-kira kita menentukan berapa persen ya untuk honor dosen dari pendapatan kita gitu. Persentase ini tentunya berkaitan dengan target laba rugi kita. Kita menargetkan laba berapa persen nih dari total pendapatan. Nah, nanti kalau cara menghitungnya, kalau mau bikin anggaran yang benar, maka kalian harus hitung. Misalkan untuk honor instruktur kita lihat trainingnya berapa kali training, kemudian dari berapa kali training itu setiap kali training itu instruktur dibayarnya berapa, maka nanti akan ketemu angkanya adalah sekian gitu ya. Sama sewa ruangan juga begitu, konsumsi juga begitu. Misalkan tadi pesertanya ada 330 ya, 330 kalau 8% dari total pendapatan, maka biaya konsumsi per peserta adalah sekian gitu ya. Perlengkapan juga sama, dia nanti ada goodie bag, ada ATK dan sebagainya. Per pesertanya berapa tuh dari total 2%-nya gitu teman-teman. Well, so far sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini adalah masuk beban langsung. Beban langsung kita tentukan persentasenya berapa. Kemudian berikutnya adalah berikutnya adalah ini anggaran beban langsung. Nah, dari ketentuan di atas, ketentuan ini 17% ini, maka kita buat anggarannya. Jadi dari ini untuk anggaran beban langsung kita dapat 110 juta ini dapat dari mana? Kita dapat dari 17,5% dikali pendapatan forex 629.200.000, maka ketemulah 110 juta. Kemudian untuk sewa ruangan berapa persen? Persentasenya 8%. Sama dikali pendapatan ini ya, pendapatan forex. Kemudian konsumsi 8% dikali pendapatan forex. Maka ketemulah total biaya anggaran langsung adalah 223.366.000 rupiah untuk anggaran langsung. Kemudian untuk anggaran cryptocurrency totalnya 165.165.000 rupiah. Totalnya 388. Maka kita sudah dapat anggaran beban langsung untuk tahun 2021 adalah totalnya adalah 388.531.000 rupiah. Well, sampai sini ada yang bertanya? Clear? Clear ya? Sangat jelas bagi saya.
Kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh nanya ya, langsung tanya aja. Jadi ini angkanya dapatnya dari mana? Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan. Kita kembali ke slide kita. Jadi total anggaran langsung tahun 2021 adalah 388.531 dengan ketentuan ini ya, ketentuannya 17,5%, 8%, 8%, 8%, 2%, 15%, 16%, 6%, 10%, dan 4%. Next, kita masuk ke slide berikutnya. Ini masih anggaran beban langsung. Berikutnya adalah anggaran beban tidak langsung. Beban tidak langsung, apa saja yang termasuk beban tidak langsung? Di sini tadi sudah kita bahas ya. Di sini ada gaji karyawan termasuk THR, tunjangan dan seterusnya. Kemudian ada telepon, internet, ada listrik. Jadi seluruh beban tidak langsung ini tidak dapat mempengaruhi laba dari kegiatan training karena biaya ini tidak dapat dikendalikan oleh koordinator kegiatan training, gitu ya. Misalnya contohnya trainingnya ada di hotel Ibis, terus kantornya ada di sentra keramat gitu ya. Maka gaji karyawan yang ada di sentra keramat ini tidak bisa dikontrol oleh koordinator program kegiatan yang di hotel Ibis. Untuk tahun 2021, manajemen telah menetapkan target persentase beban tidak langsung terhadap pendapatan adalah 15% dan 2%. Jadi teman-teman, jadi gaji karyawan 15%, telepon internet 3%, listrik 2%. Cara ngitungnya sama seperti tadi. Kita dapat dari ini ya, kita dapat dari 15% dikali pendapatan forex. Kalau ini bukan dari pendapatan forex ya, tapi dari total pendapatan ya, dari total pendapatan. Ya, karena ini beban tidak langsung ya. Beban tidak langsung. Jadi dari sini ya 1,1 miliar. 1,1 miliar dikali 15%. Ketemulah 165 juta. Kemudian untuk telepon 33 juta, untuk listrik 22 juta. Totalnya adalah 220 juta 220 atau 20% dari total Jadi cara menghitungnya begitu ya. Persentasenya berapa dikali total pendapatan, dikali total pendapatan. Tapi kalau yang tadi ya beban langsung kita bagi ya, kita bagi sesuai dengan porsi forex berapa, kemudian cryptocurrency-nya berapa. Ini beban tidak langsung. Kemudian adalah anggaran beban operasional. Jadi untuk beban operasional di sini ada beban penjualan dan ada beban administrasi. Jadi ini ada penjualan, misalnya ada iklan, ada pembuatan brosur, ada beban gaji bagian penjualan. Kemudian kalau administrasi ada beban gaji administrasi, beban penyusunan peralatan, beban perlengkapan kegiatan dan seterusnya. Dikelompokkan menjadi beban administrasi dan beban penjualan. Kemudian manajemen menentukan bahwa untuk beban penjualan totalnya adalah 10%. Untuk beban administrasi adalah 5%. Maka kalau kita lihat dari data ini, maka anggaran beban operasionalnya adalah ini ya, tadi saya sudah hitung untuk beban operasional 10 dan 5%, maka untuk beban anggaran beban operasional tahun 2021 adalah 110 juta ribu rupiah. Kemudian untuk administrasi adalah 55 juta, totalnya 165 juta 165 ribu rupiah. Nah, dapatnya dari situ ya. Dapatnya dari
Nah, teman-teman setelah kita setelah kita dapatkan anggaran masing-masing, ada anggaran penjualan, ada anggaran beban langsung dan beban tidak langsung, maka selanjutnya adalah kita membuat anggaran laba rugi. Nah, anggaran laba rugi adalah berdasarkan dari data yang tadi kita buat di atas. Total pendapatan untuk forex adalah 629.200.000 dan cryptocurrency 471.900.000, total 1,1 miliar. Datanya dapat dari ini ya, data yang ini tadi, yang tabel yang kita buat. Kemudian di laba rugi untuk beban langsung sama, beban langsung tadi yang sudah kita buat di atas juga sama, 223 tambah 165 juta ketemulah 388 juta. Nah, kemudian total ini 388 juta ini kita kurangi 1,1 dikurangi 388 juta atau dikurangi beban langsung, maka kita dapatkan laba kotor sebesar 712.569.000 rupiah. Beban langsung, level beban langsungnya ini ya, level beban langsung ini dia, 388.531.000 rupiah. Kemudian kita dapat laba kotor 712. Kemudian tadi kita juga sudah menghitung beban tidak langsung. Beban tidak langsung sebesar 220 juta. Beban tidak langsung sebesar 220 juta, maka kita dapat margin kontribusi sebesar 492.349.000 rupiah. Kemudian tadi kita juga sudah menghitung beban operasional. Tadi ada beban penjualan dan administrasi, di dalamnya ada beban gaji, penyusutan dan sebagainya, amortisasi dan seterusnya. Totalnya 165 juta. Tabelnya ini ya, 165 juta. 165 juta. Maka kita dapatkan laba operasional adalah 327.184.000 rupiah. Nah, di sini manajemen tidak menganggarkan pendapatan lain-lain atau beban lain-lain. Kalau misalkan nanti teman-teman prakteknya mau menambahkan beban lain-lain atau menambahkan pendapatan lain-lain, boleh-boleh saja. Gitu ya, teman-teman ya. Maka laba sebelum pajak adalah 327.184. Kemudian kita mengasumsikan PPh-nya adalah 30% atau 98 juta. Jadi dari 327 dikali 30%, maka kita dapat 98 juta. Kemudian laba bersih kegiatan training ini adalah 229 juta. 229 juta 028 800. Nah, gitu teman-teman, selesai deh proses penyusunan anggaran training forex dan cryptocurrency PT Nagaya Edukasi. Well, so far ada pertanyaan, any question? Ada yang mau nanya? Sudah clear semuanya? Mister, Okay. Mister Yes. PPh yang asumsi 30% itu dari perusahaannya ya? Iya, asumsi aja. Kalau nanti prakteknya kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi real. Kalau PPh badan itu kan progresif ya, mulai 15% ya, 15 terus 30 ya, terus berapa lagi? Ayo, saya lupa juga nih kalau realnya ya. Kan PPh badan itu mengikuti berapa laba kita ya. Makin tinggi laba kita, maka makin tinggi persentase PPh-nya. Gitu teman-teman. Ada lagi yang mau tanya? Clear ya. Jadi harapan saya kalian sudah dapat bayangan
bagaimana proses penyusunan sebuah anggaran sampai dia menjadi anggaran laba rugi ya, sampai menjadi anggaran laba rugi. Jadi kalau ini kan di sini dia anggaran beban operasional. Kemudian di sini ada anggaran beban tidak langsung, ada anggaran beban langsung ya. Nanti teman-teman pada praktiknya boleh seperti ini, boleh juga kalian menyesuaikan dengan misalkan anggaran divisi marketing, anggaran divisi produksi, anggaran divisi operasional, anggaran HRD, anggaran apa. Makanya ini yang kita sebut adalah anggaran parsial, kemudian nanti digabung menjadi anggaran utama atau anggaran anggaran induk atau master budget ya, master budgetnya gitu ya. Jadi kalau ini kan masih parsial-parsial nih, nanti kalian bisa bikin anggaran induknya ya, anggaran induknya. Saya dulu pernah kasih contoh ya, saya pernah kasih contoh sebuah proyeksi arus kas, sebuah proyeksi laba rugi. Masih ingat nggak? Sebentar ya, saya buka contohnya. Ini dulu saya pernah buka ini di kelas ini. Ini contoh sebuah anggaran, sebuah proyeksi ini contoh proyeksi laba rugi untuk Politeknik LP3I Jakarta Kampus Sudirman. Jadi untuk 5 tahun dari 2022 berapa target profitnya? Samanya ada laba jual pajak, target profitnya sekian, kemudian persentasenya berapa. Kemudian karena kampus berarti base-nya adalah berapa jumlah mahasiswa. Kita memproyeksikan jumlah mahasiswa tingkat 1 di tahun 2022 240, tingkat 2-nya 180, tingkat 3-nya 84, program S1-nya 30 orang, kemudian biaya kuliahnya sekian. Kita kasih asumsi juga kenaikan jumlah mahasiswa setiap tahunnya berapa. Kalau misalkan ada biaya marketing, ada lain-lain, boleh diasumsikan ya dalam membuat anggaran. Kemudian ini akhirnya dia jadi laporan laba rugi. Proyeksi laba rugi untuk 5 tahun ke depan. Nah, maka dari data ini teman-teman sebetulnya dari anggaran ini nanti kita bisa menghitung payback period-nya, kita bisa menghitung IRR, ROI dan seterusnya gitu teman-teman ya. Nah, tapi hari ini kita pelajari proses penyusunannya ya, proses penyusunan anggarannya. Nah, kalau ini yang saya buat ini adalah real yang kita sampaikan kepada ketua yayasan terkait dengan proyeksi LP3I Kampus Sudirman ke depan. Ini contoh real. Nah, teman-teman sampai sini ada yang mau tanya? Belum, Mister. Belum ya? Berarti udah jelas semuanya. Nah, supaya lebih paham lagi maka kita latihan ya, kita buat latihan. Teman-teman